Nah untuk sekarang alhamdulillah teman-teman bisa mengatur napas. Jadi sekarang kita berkesempatan ngobrol langsung bersama Pak Adang ya Pak ya. Padang ya. Ini keringat juga sampai seluruh badan kayaknya nih Pak Adang sama. Ini Karena juga tadi lagi pas kerja lagi itu apa buncis. oh lagi kerja ya Pak ya. Lagi Karena kerja. keseharian Bapak di sini sambil bertani, Bertani, ya. dan juga aktif di media sosial YouTube. Ya alhamdulillah. Tadi yang seperti saya disebutkan di awal video, Pak Adang ini merupakan seorang YouTuber juga teman-teman. Aneka Tani Channel. Aneka Tani Channel, kalian juga subscribe channel YouTube-nya Aneka Tani Channel kalau pengen tahu keseharian kehidupan sehari-hari Pak Adang. Nah, oke Pak Adang, kalau boleh bertanya nih saya nih bertanya sama Pak Adang. Pak Adang tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Pak Adang? Di sini tinggal udah 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Ya, Awal 2 tahun. mulanya kenapa sih memilih tinggal di sini tuh? Karena apa gitu? Karena seharian di sini sejuk, adem. Adem. Tapi sebalik adem itu juga rawan juga di sini. Rawan gimana tuh Pak Adang? Jadi di sini juga pas aku dibuka di sini ya. Pas pertama sering, tinggal di sini. Pertama buka di sini lahan sini banyak penampakan. Oh, itu di siang hari. Oh, Benar. Siang hari aja ada Siang hari. penampakan? Saya belum tahu di sini katanya ada setan apa namanya? Aduh, namanya yang merah itu. Kuntilanak merah. Bukan. Apa ya? Coba diingat. Lupa lagi nih. Pas aku lagi babat di situ tuh jam 9. Pas lagi bersih-bersih di depan sana ya Pak ya. Itu kan jadi teman-teman, ini rumah Pak Adang ini di sekitaran sininya itu merupakan area aliran air sungai. Nah, tadi kan kita melintasi juga air sungai yang terbuat dari jembatannya itu terbuat dari 2 bilah bambu, teman-teman. Tadi Pak Adang mau nyeritain salah satu setan, cuman katanya Pak Adang lupa lagi. Nanti deh apa? Setan kondang. Oh, setan kondang. Iya. Kalau setan kondang itu apa sih Pak? Laki-laki, perempuan atau Tapi kurang tahu itu masalah kaki perempuannya. Yang wujudnya itu merah aja. Langsung aku pas di situ lagi babat jam 9 siang langsung gitu merah astagfirullahaladzim gitu lah. Aku kaget saya juga. Iya benar. Terus Kaget di situ. Langsung aja ke sini. Aduh, sampai deg-degan jam 9 siang itu babat di situ. Jadi teman-teman, di sini tuh setannya itu keluarnya juga siang juga keluar, kebanyakan kan malam ya Pak ya? Iya malam. Ya, alasan Pak Adang tinggal di sini itu karena sambil bertani sejuk dan adem ya Pak Adang. Iya, ya. adem. Udah 2 tahun tinggal di sini. Nah ya teman-teman. Nah Pak Adang, selain tadi setan kondang, tadi juga kan saya sempat bertanya-tanya tuh kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran sini. Saya bertanya kepada masyarakat, Pak, di sini ada nggak yang tinggal di tempat terpencil atau di tempat angker? Katanya ada 1 orang, Pak Adang, tinggal sendirian di area perkebunan yang sangat mengerikan, dekat dengan pemakaman, dekat dengan area sungai, dan juga konon katanya kalau di sana mah sangat angker banget, malahan mah saya juga salut katanya sama Pak Adang, tinggal sendiri di sini tuh Pak Yul. Iya. Itu gimana Pak, selain ada setan kondang ada apa lagi? Kadang-kadang waktu pas itu pas nebang itu tuh apa namanya bambu dekat curug gitu. Pas aku malamnya pulang itu mimpi berdua hitam kecil-kecil berantem di situ curug situ tuh. Itu alasan berantemnya gimana tuh Pak? Berantemnya karena bambunya ditebang sama jadi Bapak atau karena gimana? cerita setan itu jadi gini, jadi rumah kita kenapa dibongkar katanya gitu ceritanya. Malahan mah itu saya juga di situ mimpinya itu diikat di pohon bambu, di pohon itu kelapa gini. Jadi istri saya takut kesini juga nggak mau dia. Gitu. Jadi di sendiriannya di sini di kebun gitu. Sendiri aja berarti di sini ya Pak ya. aja. Jadi teman-teman mungkin ada sosok setan anak darah ya, kalau di kampung itu kan dulu ada tuyul lah, beda tuyul. Oh iya, berarti anak darah itu betul Pak. Kalau hitam itu anak hitam. darah, kalau tuyul itu kan putih. Jadi kalau silsilah dari anak darah, setan anak darah itu kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan ada anak laki-laki yang meninggal dunia sebelum disunat ya Pak ya, betul nggak? Sebelum disunat, jadi si kain kapan atau apanya tuh bisa diambil, bisa dijadikan jimat ya Pak ya. Dibakar di kuburannya, dicuri, digali tanpa pakai apa-apa, pakai tangan. Kalau misalkan dia mah diambil, dibakar sehingga sekecil seperti ini. Nanti itunya disatuin. Cerita masyarakat zaman dulu itu mah. Makanya kalau ada anak laki-laki yang meninggal dunia itu suka disimpan, dikuburkannya itu di depan rumah kebanyakannya sambil ditunggu ya Pak ya. Apalagi kalau pas meninggalnya malam Jumat Kliwon. Nah, itu sosok anak darah tersebut mungkin terganggu, terusir ya Pak ya. Karena sama Pak Adang pohon bambunya tempat peristirahatan mereka ditebang, jadi tidak ada lagi sehingga dari sini ini gelap, ke sini bambu semua. Oh dulu yang nyari itu. yang
yang nyari air juga dari sini pada takut lewat sini, makanya lewat jalan sana mendingan jauh katanya gitu. Mendingan muter jauh daripada lewat jalan yang tadi saya lewati. Mendingan muter jauh katanya. Takut. Karena ketakutan itu emang sih Pak, tadi auranya juga agak berbeda, apalagi Iya, pas waktu saya turun ke jembatan yang kecil tuh ya, jembatan itu, di jembatan itu ada apa Pak, pernah mengalami kejadian aneh kan? Itu cerita kata orang kebun yang punya kebun situ ya. Yang tadi ada gubuk ya Pak ya, Nah, mungkin. Gimana tuh Pak ceritanya? Kadang-kadang ada aden gitu. Di sana itu. Ada aden kalau pas hujan ngerincik lah, misalkan hujan pojan gitu ya. Banyak aden katanya di situ. Malahan yang meninggal juga udah 2 orang di situ. Itu meninggal karena apa Pak? Ya biasa diambil sama penghuni situ biasa. Itu sedang apakah? Sedang bertani atau gimana? Enggak, dia lagi di sini lagi nyangkul, dia berak. Berak sembarangan. Berak sembarangan. Terus langsung pulangnya besoknya mati. Jadi kata Karkun itu jadi tidak pamit dulu gitulah. Tidak izin sembarangan ya. Ya namanya juga kalau misalkan kita berak di rumah depan rumah orang, pasti orangnya itu tersebut marah ya Pak ya. Nah teman-teman, saya ingatkan, yang namanya kematian itu sudah kepastian, cuman mungkin wasilahnya ada syariatnya, cukang lantarannya ya Pak ya, kata kalau istilah dalam bahasa kampung itu tetap kematian itu udah takdirnya ya, karena mungkin beliau yang meninggal di dunia di sana itu ada peribahasa gimana ya kalau di kampung mah ya, istilahnya teh Pak apa ya, lantaran, tukang lantaran, lantaran panginten berak buang air besar di tempat angker. Itulah kepercayaan orang kampung itu kayak gitu, disangkut paut-pautkan segala rupa juga dengan hal-hal mistis ya Pak ya, dibentur-benturkan dengan hal mistis. Jadi orang tersebut pas berak di tempat angker, tidak pamit terlebih dahulu, tidak apa-apa terlebih dahulu, besoknya meninggal dunia. Ya Pak ya? Meninggal dunia agak lucu juga sih. Ada juga ini informasi yang gimana? Ini kan aku lagi itu apa, bersih cabe. Babat lah istilahnya. 3 orang cerita sama anaknya. Waktu pas kerja di sini, besoknya sakit, katanya di ubaran lah kata Sunda namanya. Nah, di ubaran sama dukun. Nah, diobati sama spiritual lah gitu. Katanya dari penghuni sini. Meninggal orang sini juga, orang KTB. Cerita orangnya itu. Tumbal mungkin atau gimana? Kurang tahu tuh. Dan katanya gini, kemarin yang kerja di kamu mati, kenapa? Katanya dari Curug sini, katanya. Astagfirullahaladzim, aku juga kaget kan. Nah, aku nanya, oh iya mati. Aduh. Aku juga kaget, benar itu benar. Ini Pak, itu kan yang tadi mah yang pertama berak. Kalau yang kedua itu gimana Pak? Itu dia nyangkul aja di sini, bersih gitu. Kencing di sini. Oh, kencing sembarangan. Kencing di sini. Pas pulangnya dia sakit meriang. 2 hari kemudian meninggal. Iya benar. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita buang air besar sembarangan, buang air kecil sembarangan, suka kalau misalkan di tempat angker itu suka apa ya, kalau di kasibat. Kasibat. Ya Pak ya, kasibat diikutin sama sosok makhluk halus penunggu tempat tersebut. Kalau nenek moyang saya, ini untuk khususnya daerah Cikijing atau daerah mana ya Pak ya, kalau misalkan kita udah merasakan meriang, sakit atau gimana habis dari tempat angker itu suka bawa air beras merah. Dimulai perjalanan kita sampai dibuang gitu istilahnya, tapi itu mah cuma hanya sekedar syariatnya ya Pak ya. Ya alhamdulillah pada sembuh-sembuh. Nah mungkin karena tidak tahu apa-apa dan juga udah takdirnya harus meninggal dunia dengan keadaan seperti itu mungkin ya Pak ya. Kaget benar. Takdirnya juga sempat kata Pak Adang itu apa gimana? Kaget. Ya, pas kerja di sini besok 2 hari kemudian meninggal katanya dari sini. Aduh, aku juga kaget. Nelayan di situ aku jadi, juga. Aduh. Pas beliau sakit, pas meninggal dunia dilihat sama pakar spiritual, katanya diambil sama sosok penunggu Curug Kanti ini. Curug Kanti, tapi lucu juga ya teman-teman. Ada aja cerita mistis nih. Terus itu gimana Pak? Setelah ada orang yang meninggal dunia 2 orang, yang pertama berak, yang kedua kencing, itu ada kejadian apa aja Pak setelah itunya Pak? Ya kejadiannya gitu aja waktu aku pas nyiram di sini. Nah dari pohon ini apa namanya itu namanya? Kedongdong. Nah ini nih. Yang mana? Nah mau masuk ke sini, mau masuk ke gubuk ini berat, merinding ini. Kata saya astagfirullahaladzim. Sadidinya kita tulinya ting ya ngopi cek bahasa Sundana kayaknya. Tadi itu ngadeketan tengah orang gitu. Karena merinding kita kiis. Astagfirullahaladzim. Berjalan itu berat, benar mau masuk ke sini ke saung sini. Kayak di gendong atau berat pokoknya mau ngopi ke sini, mau melangkah masuk ke saung sini. Astagfirullah ada apa gitu. Di sini besar, orangnya benar hitam.
Aku juga astaga, kan itu sih atau ini mau ngopi dulu aku gitu bilangnya. Ulang nggak ganggu. Ulah nggak ganggu itu, langsung ke situ dia lari. Sampai pulang itu, aduh, jam setengah 2 malam. Setengah 2 malam. Oh, setengah 2 malam. Nah itu kalau yang mewujudkan menampakkan dirinya ada nggak Pak? Seperti wujud apa selain setan kondang tadi? Cuma itu aja sosok hitam sama sosok yang itu yang dibilang setan kondang. Udah. Tapi, cuma dua. Berarti sosok hitam kecil kayak tuyul, anak darah ya Pak ya. Setan kondang. Ya. Terus ada yang meninggal 2 orang di sini. Ada. Yang pertama sudah berak, yang kedua sudah buang air kecil. Tapi setelah meninggal 2 orang tersebut tidak pernah Bapak melihat penampakan sering kalau menampakkan yang dibilang kata orang sini ya warga sini. Ini ada setan kondang. Aku juga dulu belum percaya pas dia ngajarin di situ. Ya berarti cuma sosok yang sering menampakkan itu yang memunculkan dirinya itu hanya setan kondang doang kan. Berarti tidak kuntilanak, pocong atau yang lain enggak ada. Kalau kuntilanak alurnya ke arah Padarek. Jalur ini ke arah pasar Padarek ini. Tembus sungai. Kalau kuntilanak itu tembusnya ke pasar. Banyak yang nemuin di itu di belakang KUD Padarek, tempat tenis. Nah di situ di gor. Di situ sering dari sini. Jalur air sungai ini merupakan tempat jalannya kuntilanak sampai ke Padarek sana. Padarek sampai ke perapatan Padarek. Sampai ke perapatan Padarek. Dekat pasar Ya, pas pasar. Itu mengerikan juga ya. Bapak pernah lihat sosok kuntilanaknya misalkan lagi hujan rintik-rintik atau tapi alhamdulillah kalau masalah nggak itu nggak pernah. Kan cuma setan kondang sama orang kecil gitu lah. Yang sosok besar di sini sering duduk di sini, di depan sini. Di sini aku pas mau ngopi. Jam 2 malam itu. Jam 2 malam Bapak mau ngopi, ada duduk di sini. Lagi nyiram di situ. Mau ngopi dulu, mau masuk ke saung gitu. Buset, sampai ini merinding. Ini berat dilangkahkannya berat aja. Tapi anak darah itu setelah melihat Pak Nanang gimana? Dia melihat Bapak atau langsung kabur? Ya kalau udah dibilangin gitu dia ke situ ke belakang. Langsung jalan sendiri. Jadi ini saya salut banget loh teman-teman, benar kata masyarakat yang tadi saya tanya, Pak Nanang itu salut banget kalau misalkan saya tinggal di sini lagi berkebun ya Pak Nayang, terus mau ngopi balik ke rumah atau ke istilahnya gubuk ya Pak ya, ada sosok hantu yang sedang duduk di sini. Besar dulu. Besar, mungkin saya mah udah lari ini mah. Cuek aja Pak Nanang malah setannya yang lari, ketakutan sama Pak Nanang. Pak Adang ya, malah ketakutan sama Pak Adang. Iya, ke situ dia jangan duduk sini aku mau ngopi, bilang gitu, dia lari ke situ. Nah ini Pak, selama 2 tahun tinggal di sini, berarti kan Bapak tidur di sini apa ya? Di sini. Nah, pernah nggak ada yang ketuk-ketuk pintu, ketuk-ketuk jendela atau tiba-tiba di sedang tidur ada yang nemanin gitu? Nah, yang bikin kaget ya, ini bukan bohong, ini bukan. Cerita yang bikin, pengalaman Bapak mungkin. Pengalaman aku lagi tidur di sini. Nah, ini nyala kan lampu ini apa? Hawu. Bekas bikin seduh kopi. Nah, aku mau di situ ada yang di sini, deg dari sini jalan. Apa ya? Dilihat gitu, hitam bang. Dilihat dari sini nih. Dari sela-sela sini begitu. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Kali itu tong nyamperin ke dia, ayo makan kopi, udah gitu, langsung lari dari situ. Itu sosok genderuwo mungkin ya Pak? Genderuwo pasti itu tinggi besar bang, benar. Aku coba diintip dari sini nih, jalan dari situ. Ada siapa yang di sini? Kalau ada orang kan pasti berisik gitulah, biasa gitu ya. Kalau misalkan ada orang mungkin nyaut, Pak Adang, gimana mungkin ya? Enggak, duk ke sini. Dari sini besar. Sosoknya benar, aku itu dari sini, ini lubang ini. Astagfirullahaladzim, kalau gitu bilang gitu dia langsung hilang. Langsung lari, balik lagi ke asalnya ya, ke asalnya sini. Ini kan itu curug gitu kan. Gua itu curug ya Pak. Yang dibilang ini curug kondang. Curug kondangnya ini ada sosok hantu kondang juga ya Pak ya. Kata warga sini juga, kata masyarakat sini, Bang Adang, kok berani banget tinggal di situ, kenapa? Kan ada itu. Iya, emang percaya, karena dia udah ngejirim sama aku, udah gitu. Udah pernah lihat ya, pernah lihat, sering. Jadi karena sudah terbiasa mungkin Pak Adang ini nggak takut lagi. Kalau awal-awal mungkin takut ya Pak ya. Yang lain yang punya sawah sini mau ke sini nggak berani. Katanya kalau nggak ada Mang Adang, saya nggak berani, takut yang katanya. Yang punya tetangga sawah ini. Oke. Itu ceritanya. Nah jadi teman-teman, karena kebiasaan, jadi segala rupa juga ada peribahasa mengatakan bukan apa ya, bisa karena terbiasa. Ini mah jadi bahasanya terbiasa melihat setan, jadi tidak takut lagi sama setan. Jadi udah biasa gitu. Udah terbiasa. Contohnya misalkan saya takut sama anjing, tapi kalau misalkan sering melihat anjing udah
nggak aneh lagi, udah nggak asing lagi ya Pak ya. Nah, kenapa kita ketakutan saat melihat setan? Karena itu tidak sering melihat setan. Baru pertama kali atau baru kedua kalinya Pak Adang ya. Oke, Pak Adang, terima kasih ya Pak atas waktunya. Kebetulan Pak Adang juga mau merokok, jadi saya ini aja dulu ya teman-teman sambil istirahat. Terima kasih atas waktunya, saya sudah diberi berkesempatan untuk bersilaturahmi ke rumahnya Pak Adang. Semoga Pak Adang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya Pak Adang ya. Amin. Dan juga channel YouTube-nya terus berkembang, dan kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Aneka Tani Channel, kegiatan sehari-hari Pak Adang ketika tinggal di gubuk yang dikelilingi tempat-tempat angker. Ya Pak Adang? Ya benar. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.